Halo, selamat pagi semuanya. Sudah terdengar ya suara saya? Sudah, Pak. Oke, ya terima kasih. Kita langsung mulai saja untuk perkuliahan kita hari ini ya. Ini adalah kuliah pengganti sebetulnya. Kuliah pengganti di week ke-10 ya, yang seharusnya ini dilakukan sebelum kita liburan ya. Tapi karena ada halangan sehingga perkuliahan di week 10 kemarin kita batalkan dan kita pindahkan hari ini. Seperti itu. Nah, Anda tidak perlu melakukan presensi ya, karena seharusnya Anda sudah melakukan presensi di minggu lalu ya, di 2 minggu yang lalu, karena saya sudah infokan Anda tetap melakukan presensi di week ke-10 sebelum liburan, sehingga perkuliahan kita hari ini tidak perlu melakukan presensi, dan presensi yang sudah Anda lakukan di 2 minggu sebelumnya itu dianggap sebagai kuliah pengganti hari ini, seperti itu. Oke, untuk nilai NTS ya, itu sudah saya publish, silakan Anda cek ya. Harusnya kalau nggak ada masalah, berarti bisa saya verifikasi langsung ya, karena saya sudah kasih batasan, paling lambat hari Senin ya, hari Senin atau hari Selasa? Hari Selasa kalau nggak salah ya. Itu paling lambat untuk melakukan komplain nilai ya, tapi sekarang sudah hari Rabu, sehingga saya anggap sudah clear semua nilainya, dan saya kira juga nilainya cukup bagus, cukup memuaskan, nggak ada masalah. Nah, itu nanti nilai NTS Anda, nanti Anda bisa lihat setelah saya verifikasi ya. Sekarang sudah Anda bisa lihat sebetulnya. Nanti setelah diverifikasi, berarti Anda tidak bisa melakukan komplain nilai lagi. Nah, setelah itu nanti Anda tinggal fokus untuk mempelajari materi di week ke-11 ya, week ke-11, week 10 sampai week ke-14 nanti. Nanti fokusnya Anda akan mengerjakan project ya. Projectnya nanti di akhir kuliah, pada hari ini akan saya jelaskan yang harus Anda lakukan itu seperti apa. Dan nanti nilai NAS ya, itu saya ambil dari nilai project ya, dan juga nilai keaktifan ya, keaktifan yang Anda lakukan selama berkuliah ya. Itu nanti akan saya jadikan nilai NAS ya, seperti itu. Oke, untuk perkuliahan kita hari ini kita akan uh, belajar mengenai image classification ya. Kalau Anda lihat di judul topik presensi ya, presensi Dini Ubaya, judulnya adalah Deep Learning for Image Processing. Ya. Itu artinya adalah kita tidak akan mempelajari deep learning-nya sebetulnya, tapi kita belajar mengenai konsep klasifikasi image ya, klasifikasi image-nya. Karena untuk melakukan klasifikasi image itu kita bisa menggunakan beberapa metode ya. Kita bisa menggunakan machine learning atau deep learning. Tapi karena kuliah kita adalah digital image processing, jadi nanti kita akan fokus ke bagian image classification-nya. Kita tidak membahas secara detail bagaimana algoritma untuk melakukan image classification ya. Walaupun nanti tetap saya jelaskan, tapi mungkin kulit luarnya saja, karena nanti Anda akan dapatkan di mata kuliah machine learning ya, atau deep learning. Yang terpenting nanti Anda paham konsep dari image classification, dan juga nanti kita akan implementasikan ya di Python, bagaimana cara menggunakan algoritma-algoritma klasifikasi untuk melakukan klasifikasi image ya, seperti itu. Nanti ada contoh yang sederhana ya, kita menggunakan algoritma k-nearest neighbors sama support vector machine ya. Itu dua algoritma yang cukup umum digunakan untuk klasifikasi, bukan hanya klasifikasi image saja, tapi klasifikasi untuk kasus-kasus lain selain image ya, itu juga bisa kita gunakan KNN, k-nearest neighbor, atau support vector machine atau SVM. Tapi nanti kita fokus untuk image classification. Nah, nanti akan saya coba demokan ya bagaimana implementasi untuk image classification menggunakan KNN sama SVM. Nanti project Anda ya, project yang harus Anda selesaikan nanti, Anda melakukan image classification, tapi nanti Anda bisa pilih algoritma klasifikasi lain ya, selain KNN sama SVM. Selain yang nanti akan saya jelaskan ya. Itu nanti Anda bisa pilih, karena semuanya itu ya, semua algoritma machine learning ataupun deep learning bahkan, itu kalau kita implementasikan di Python, kita tidak perlu membuatnya dari awal. Sehingga nanti Anda tinggal menggunakan modul-modul yang disediakan oleh scikit-learn ya, atau ya scikit-learn.
untuk image classification-nya. Dan nanti Anda bisa kombinasikan dengan tahapan pre-processing, yaitu tahapan misal Anda image classification-nya, image-nya sebelum diklasifikasi Anda lakukan perbaikan dulu. Misalnya dilakukan menghilangkan noise-nya dulu ya, menggunakan beberapa filter ya, atau menggunakan beberapa algoritma transformasi yang sudah kita pelajari ya selama perkuliahan digital image processing ini. Misalnya Anda menggunakan mean filtering, average filtering ya, atau median filtering sebelum image itu dilakukan klasifikasi. Tujuannya nanti harapannya kalau kita melakukan tahapan pre-processing, yaitu melakukan perbaikan image terlebih dahulu sebelum image itu kita klasifikasikan, itu bisa meningkatkan performa klasifikasinya. Oke, itu apa istilahnya, itu hanya permulaan saja mengenai image classification. Saya akan share screen terlebih dahulu. Kita akan membahas lebih detail apa itu image classification. Oke. 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 Beberapa yang nanti akan kita pelajari ya hari ini, kita akan ya menerapkan algoritma klasifikasi KNN sama SVM untuk image classification ya, karena dua algoritma ini adalah yang cukup umum digunakan dan cukup mudah untuk digunakan, sehingga kita gunakan dua algoritma ini untuk metode awal ya untuk image classification ini. Oke, kita harus pahami dulu apa itu image classification. Jadi image classification itu bisa kita umpamakan sebagai sebuah metode ya untuk mengajarkan ke komputer kita dalam mengenali sebuah image ya. Nah, kita bisa asumsikan di sini ada sebuah metode ya atau sebuah algoritma sebagai black box ya. Nah, ini menerima sebuah input. Inputnya adalah sebuah image ya. Apa itu image ya? Ya, image yang kita baca dari sebuah file ya, yang bentuknya adalah sebuah array 2 dimensi, atau kalau image kita adalah color image, jadi kita punya sebuah array dengan 3 channel, red, green, sama blue. Nah, tiap image itu pasti memiliki pixel tiap layernya ya. Kalau kita punya RGB image ya, berarti otomatis tiap pixel itu akan terdiri dari 3 channel. Ada 3 nilai pixel ya di tiap ada 3 nilai values ya di tiap pixel yang ada di image kita. Nah, itu kita jadikan sebagai input. Nah, kalau yang sudah kita lakukan selama ini, kita membaca sebuah image ya, menggunakan OpenCV gitu ya. Terus kita baca, kita simpan di sebuah variabel. Nah, variabel itu nanti kita akan masukkan ke sebuah metode algoritma ya, algoritma klasifikasi, yang nanti outputnya adalah sebuah label. Labelnya bisa berupa ya ini string seperti itu ya. Kalau image-nya misalnya image inputnya adalah sebuah gambar kucing, jadi nanti kita harapannya komputer kita bisa mengenali ada image ini adalah sebuah image yang merepresentasikan hewan kucing seperti itu. Kalau anjing berarti anjing seperti itu. Nah, sebuah algoritma ini harus kita bangun ya. Kita harus melakukan yang namanya proses pelatihan, training ya. Ini sebagai awal saja. Di machine learning itu ada sebuah problem ya, atau sebuah metode ya. Kita sebut sebagai supervised learning, yaitu sebuah algoritma yang butuh kita lakukan training, yang butuh kita lakukan tahapan untuk melatih algoritma tersebut. Sama seperti manusia ya. Waktu Anda kecil dulu, waktu kecil Anda diajarkan oleh orang tua Anda untuk mengenali hewan-hewan misalnya yang ada di sekitar Anda. Anda melakukan proses learning atau proses training. Anda ditrain oleh orang tua Anda atau mungkin oleh guru Anda untuk mengenali objek-objek atau mengenali nama-nama hewan yang ada di sekitar Anda. Begitu juga dengan algoritma. Ya, algoritma juga butuh yang namanya proses learning atau training. Jadi kita harus siapkan dulu data-data trainingnya ya untuk melatih algoritma yang akan kita gunakan.
Harapannya setelah kita latih algoritma tersebut, nanti algoritma itu bisa melakukan klasifikasi dengan benar. Ya, tidak 100% benar misalnya ya. Tidak 100% akurasinya itu 100 gitu ya. Akurasinya bisa jadi 90%, 80%, atau bahkan 50%. Nah, bagaimana nanti caranya agar kita bisa meningkatkan performa dari algoritma kita. Itu nanti kita akan coba training dengan skenario-skenario tertentu seperti itu. Nah, salah satu algoritma yang cukup umum digunakan untuk klasifikasi, ya, tapi sebetulnya algoritma ini bukanlah algoritma yang memiliki performa yang bagus ya. Nah, kita sebut sebagai KNN. Nah, KNN for Image Classification. KNN itu merupakan singkatan dari K nearest neighbors ya. K nearest neighbors. Mungkin sebelum saya jelaskan KNN dulu, mungkin ada yang sudah pernah belajar mengenai algoritma KNN, bisa raise hand dulu nggak? Agar saya tahu persebaran apa ya pemahaman Anda itu kira-kira yang sudah paham berapa, yang masih belum paham itu berapa, nanti saya bisa sesuaikan metode pembelajaran. Mungkin ada yang bisa raise hand dulu, atau mungkin yang belum pernah tahu atau belum pernah belajar KNN, belum pernah ya, belum pernah itu bukan berarti kalau sudah pernah terus lupa gitu ya, nggak apa-apa, raise hand juga, silakan. Yang belum pernah atau lupa mengenai algoritma KNN, bisa raise hand dulu. Oke, oh banyak ternyata ya. Oke, dari sekitar, jangan lower hand dulu ya, raise hand dulu. Ada 11 yang dari 27 ada sekitar 23. Nah, hampir separuh ya, separuh masih belum tahu algoritma KNN. Oke, bisa lower hand. Oke, jadi algoritma KNN ini merupakan algoritma supervise ya, seperti yang tadi saya jelaskan, algoritma yang butuh dilakukan proses training. Jadi gini, KNN ini merupakan algoritma yang paling simple, bisa disebut paling simple ya, karena kalau kita belajar mengenai algoritma machine learning, KNN ini merupakan algoritma awal ya, algoritma awal yang biasanya kita pelajari sebelum mengenal algoritma-algoritma lain yang lebih kompleks. Jadi seperti ini. Anda bisa lihat di sebelah kanan, ini ada sebuah grafik ya, atau sebuah plot ya, sebuah ya plot ini. Anggap saja ini kita memiliki 3 kelas yang berbeda, yaitu kelas merah, kelas hijau, dan kelas biru, seperti itu. Oke ya. Nah, ini ada sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Tiap poin yang ada di grafik ini ya, yang ada di plot ini ya, itu dia memiliki 2 buah parameter, yaitu X sama Y gitu kan ya. Dia punya parameter atau atribut X dan atribut Y. Nah, ini Anda bisa hitung sendiri ada berapa banyak poin di sini. Anggap saja poin itu adalah sebuah data ya, sebuah satu record data. Misalnya ini adalah sebuah apa ya, sebuah image ya, satu image, 2 image. Tapi ini bukan image ya, karena kalau image itu kan dimensinya banyak, nggak cuma X sama Y. Kalau kita punya image itu 10 kali 10, pasti otomatis ya atributnya ada 100 gitu kan ya. Tapi untuk memudahkan pemahaman Anda, kita anggap saja representasikan sebuah data itu sebagai data yang memiliki 2 buah atribut atau 2 buah parameter. Jadi dia 2 dimensi seperti itu. Nah, ini merupakan data kita. Yang warna merah ini data-data yang poinnya ada di sini ya. Nah, yang ada di sini itu anggap saja kelasnya kelas merah. Kalau yang di bawah ini ada kelas hijau, dan yang sebelah kanan ini adalah kelas merah. Kelas biru. Tapi ada beberapa outliers ya di sini. Ini biru ya, birunya ada di sini, tapi dia dianggap sebagai kelas hijau seperti itu ya. Nah, itu salah satu kelemahannya KNN ya, nanti saya coba jelaskan. Jadi seperti ini dulu, oke. Anda pahami dulu, ini ada sebuah data seperti ini ya. Nah, dia masuk ke kelas
mana gitu ya. Anggap saja gini, yang di sini ya, yang di sini itu ada kelas hijau, tapi algoritma KNN mengenali di sini dia dianggap kelas biru. Nah, otomatis dia adalah false positif ya. Jadi intinya dia salah mengklasifikasikan. Nah, kenapa disebut canary snake version? Jadi gini, proses training yang dilakukan oleh algoritma ini adalah dia akan memetakan terlebih dahulu data-data yang ada di data training kita. Oke, misal ya ada data baru di sini. Saya coba browse sesuatu. Misalnya ada data baru di sini ya, di sini misalnya. Oke, anggap saja warnanya ini merah ya, atau mungkin saya kasih warna jangan merah aja, warna yang bukan merah, hijau sama biru. Misalnya saya kasih data baru. Ini kan data training kita sudah ada seperti ini. Terus kita punya data baru di sini. Nah, ini masuk ke tahapan testing. Nah, kita hitung kira-kira data ini lebih dekat dengan data training yang mana. Nah, kita bisa lihat ini kita bisa hitung menggunakan perhitungan distance ya. Anda bisa menggunakan Euclidean distance misalnya. Euclidean distance itu kita gunakan untuk menghitung jarak antara dua buah data ya, berdasarkan atribut yang mereka miliki. Nah, misalnya seperti ini dia akan dihitung jarak dari data ini ke semua poin yang ada, di sini. Nah, dia hitung semua ya, dia hitung jaraknya menggunakan Euclidean distance, bisa juga menggunakan bisa juga menggunakan perhitungan distance yang lain, karena perhitungan distance itu bukan cuma Euclidean, ada Manhattan, ada Minkowski dan sebagainya. Nah, anggap saja kita hitung menggunakan Euclidean distance. Nah, kita bisa lihat di sini, misalnya kita tentukan K-nya itu adalah 5. Berarti kita ambil 5 tetangga yang paling dekat. 5 tetangga yang paling dekat. 5 tetangga yang paling dekat itu yang mana? Nah, kita bisa lihat 5 tetangga yang terdekat itu pastinya adalah yang ada di kelas merah ya. Yang ada di kelas merah. Kelimanya itu pasti ada di sini kan. Kalau kita lihat dengan mata kita, karena ini cukup mudah karena hanya 2 dimensi ya. Yang paling dekat itu adalah dengan data kita yang warna merah gitu ya. Nah, jadi nanti dia akan diklasifikasikan ke warna merah. Kasus yang lain, misalnya seperti ini, data kita itu letaknya di sini, data baru kita. Letaknya nggak bisa di sini ya. Nah, di sini. Nah, dia masuk ke biru atau merah atau hijau gitu ya. Karena tadi kita tentukan jumlah K-nya itu adalah 5, seperti itu. Jadi kita nanti hitung ya, yang paling dekat itu tadi, ya, misalnya ini, ini. Nah, kita hitung. Nah, kira-kira yang paling banyak itu mana gitu ya. Nah, oke, ini anggap saja gini aja. Ini ya. Yang paling dekat itu, sorry ini harusnya bukan ini. Yang paling dekat kan ini harusnya. Ini, 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 dan ini. Gitu ya. Nah, kita lihat ini 6 ya, sorry. Ini bukan 5 tapi 6. Ini sebentar saya ulang lagi. Hanya yang paling dekat itu ini, ini ya, terus ini, sama ini kan 5 yang dekat ya. Nah, yang dekat itu ada 5. Nah, kita lihat yang 5 itu, yang 3 itu biru, yang 1 hijau, yang merah itu 1. Otomatis kita akan lakukan voting ya. Jadi votingnya tadi kan yang 3 itu biru, yang 1 itu hijau, yang 1 lagi merah. Yang paling banyak adalah biru. Berarti nanti kelas ini akan kita klasifikasikan ke kelas biru. Pertanyaannya bagaimana jika ada data yang nanti sama itunya, apa namanya? Misalnya anggap saja di sini 2 merah, 2 biru, 1 hijau. Gitu. Nah, nanti algoritma KNN akan random memilihnya nanti yang dari yang 2 yang sama itu akan dia pilih secara random. Seperti itu. Nah,
Nah, jadi cara kerjanya seperti itu. Dia akan mencari data yang paling dekat, ya. Jadi datanya itu nanti kita akan cari yang paling dekat, kita sorting dari yang paling dekat, distance yang paling kecil sampai yang besar. Setelah itu kita voting. Nah, votingnya tergantung dari jumlah K yang mau kita pilih. Misalnya 5 yang terdekat ya, 5 yang terdekat itu anggap saja 3-nya biru, 1-nya merah, 1-nya hijau, ya otomatis dia masuk ke kelas biru seperti itu. Oke, ini saya coba lanjut dulu. Nah, ini seperti ini ya tadi ya penjelasannya. Misalnya nih data kita, jadi kategori 1, data ini ya, data data ini, data ini ya, ini merupakan data data ini itu merupakan data training kita. Ini yang sudah kita punya. Tadi seperti yang saya jelaskan, untuk menggunakan algoritma supervised learning termasuk ANN, kita harus punya data training dulu untuk melatih algoritma kita. Ini data training kita yang saya lingkari biru. Ini merupakan data yang sudah kita siapkan untuk melatih algoritma KNN kita. Sedangkan yang saya lingkari dengan warna merah ini merupakan data testingnya. Data baru kita yang mau nanti kita masukkan. Dia masuk ke kategori yang mana. Kita mau klasifikasikan ke kategori yang mana. Nah, kalau seperti ini, misalnya kita tentukan jumlah K-nya itu 5 ya. Nah, kalau kita tentukan jumlah K-nya 5, misalnya kita klasifikasinya ini hanya ada 2 kategori ya. Ini beda dengan yang tadi. Yang tadi kan ada 3 kategori. Kalau ini hanya 2 kategori. Nah, ini misalnya anggap saja yang paling dekat ini ya. Ini, ini, ya sama ini. Nah, ya kayak gini. Nah, 3-nya ini tadi kan dia merah ya. 3-nya itu dia masuk ke kelas merah. 2-nya ini masuk ke kelas biru. Nah, otomatis nanti data baru ini akan kita klasifikasikan ke kategori 1. Nah, jadi kurang lebih cara kerja dari KNN seperti itu. Untuk menghitung distance-nya menggunakan Euclidean distance ya. Oke, nanti saya coba tunjukkan rumus dari Euclidean distance. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi kategori 1 ada 3 neighbors yang paling dekat. Kategori 2 ada 2 neighbors. Sekarang kita menggunakan jumlah K-nya itu adalah 5. Nah, jadi seperti itu. Oke, Euclidean distance itu seperti ini ya. Nah, kita jangan lihat ini dulu untuk image-nya. Ini karena ini contoh yang image ya. Karena image itu seperti yang tadi saya bilang, dia merupakan data yang dimensinya bukan 2 ya, bukan 2 dimensi. Oke, ini Euclidean distance itu adalah seperti ini. Jadi kita cari ya. Nah, distance I1, I2. I1 sama I2 ini adalah data point yang kita miliki, yang mau kita hitung jaraknya. Itu sama dengan akar ya. Sigma P dalam kurung I1P dikurangi I2P kuadrat. Nah, kita cari ya. Jadi tiap data itu pasti kan punya yang namanya atribut atau data. Kita hitung satu persatu datanya. Satu persatu terus kita kuadratkan, ya, kita jumlahkan terus kita akarkan. Nah, itu nanti ketemu sebuah nilai skalar ya, nilai baru, nilai skalar ya. Itu merupakan distance antara dua buah data point tersebut. Nah, kalau image bagaimana? Nah, kalau image seperti ini. Nah, ini disclaimer dulu ya. Kalau image ini, kalau kita menggunakan yang namanya KNN ya, atau mungkin algoritma klasifikasi yang lain, kita harus pastikan bahwa dimensi dari data training sama data testing kita itu adalah sama dimensinya. Misalnya ya, kita punya test image-nya ini dimensinya adalah 4x4, ya, training image-nya juga harusnya 4x4. Kalau berbeda gimana? Nah, kalau berbeda, kita bisa kecilkan dulu atau kita bisa dimensinya itu kita resize ya, sehingga sama dengan data training kita. Oh ya, ini ada satu lagi ya. Ini ada untuk menghitung distance itu bisa menggunakan L1 distance metric atau
L2 distance metric. Kalau yang Euclidean itu yang ini L2 ya. Kalau L1 itu ini. Nah, ini sebetulnya pilihan. Ini bisa Anda gunakan yang ini atau yang ini. Nah, ini bisa digunakan kedua perhitungan distance ini ya. Oke, kita kembali lagi di sini. Nah, ini misalnya kita punya data testing sama data training seperti ini, terus kita mau hitung jaraknya, gitu ya. Nah, kita mau hitung jaraknya. Misalnya ini kita menggunakan yang L1 ini ya. Jadi yang ini tiap pixel di posisi yang sama ya. Ini sama ini kita kurangi ya. 56 kurangi 10 hasilnya 46. Nah, kalau mau menghitung menggunakan L2 distance ya, nah ini tinggal dikurangi terus dikuadratkan seperti itu. Nah, ini kita gunakan juga untuk data-data yang lain. Kita hitung hasilnya ini kan ya. Nah, ini kalau kita menggunakan L1 ya, kita menggunakan L1 karena ini contohnya menggunakan L1 ya. Ini kita jumlahkan semua. Ini jumlah pixelnya kita jumlahkan, silakan nanti dihitung sendiri, hasilnya 456. Seperti itu. Kalau menggunakan L2 nanti hasilnya juga beda ya. Tapi ya ini pilihan mau menggunakan L1 distance metric atau L2 distance metric ya. Oke, itu cara kerja dari algoritma KNN. Jangan khawatir, nanti Anda akan belajar lebih detail mengenai algoritma KNN itu di mata kuliah Machine Learning kalau Anda masih belum mengambil mata kuliah Machine Learning ya. Tapi yang terpenting di sini Anda tahu konsep dari image classification dulu ya. Kita gunakan untuk itu tadi ya, mengenali sebuah image ya. Nah, salah satunya bisa menggunakan KNN. Nah, kalau menggunakan KNN caranya seperti ini tadi. Kita gunakan distance ya, terus kita tentukan kira-kira dari K tetangga yang terdekat itu dia lebih banyak ke kategori yang mana. Oke. Bagaimana dengan SVM? SVM ini agak sedikit itu ya, sedikit rumit sebetulnya. Tapi sebetulnya SVM ini kita gunakan cara kerja algoritmanya adalah dia akan membentuk yang namanya hyperplane. Hyperplane ini dia akan memisahkan, dia akan mencoba-coba ya kira-kira hyperplane mana yang paling cocok untuk memisahkan antara dua buah data yang berbeda. Nah, bagaimana jika kita punya data itu lebih dari dua labelnya atau kategorinya? Nah, nanti hyperplane-nya itu ada banyak, makanya disebut hyper kan ya, karena plane-nya itu bisa lebih dari satu. Nah, oke, untuk SVM ini kalau nanti dijelaskan akan butuh waktu lebih lama. Jadi untuk sementara ini saya akan skip dulu ya. Nah, tapi tadi Anda sudah paham yang KNN. Nanti yang SVM ini kita langsung coba saja. Nah, kita langsung panggil metodenya atau modulnya di Python ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk SVM sama KNN. Nah, ini sebetulnya masih banyak algoritma lain ya untuk klasifikasi, karena klasifikasi ini cukup banyak algoritmanya, ada KNN, ada SVM, ya, ada ANN, ya, ada naive Bayes, ada decision tree, dan sebagainya. Tapi seperti yang tadi saya jelaskan, ke semua algoritma tersebut nanti akan Anda pelajari di mata kuliah Machine Learning. Yang terpenting di sini Anda tahu dulu konsep dari image classification, dan kita coba terapkan di Python ya, algoritma-algoritma di image classification, algoritma klasifikasi itu kita akan terapkan di Python dengan cara memanggil saja, memanggil modulnya di Python. Nah, kita nanti tinggal masukkan saja data training kita, terus kita lakukan testing. Nanti kita hitung performance-nya. Seperti itu. Oke, sebelum masuk ke code-nya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, ini code-nya agak sedikit, bukan agak sedikit, itu sih, rumit enggak, cuman agak banyak step-nya, tapi nanti akan saya jelaskan step by step-nya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung lanjut saja ya ke code-nya. Saya akan gunakan Google Colab ya. Datasetnya sudah saya sediakan di ULS ya. Datasetnya sudah saya sediakan di ULS, silakan Anda bisa download, terus Anda upload di Google Colab Anda ya. Anda bisa gunakan Jupyter Notebook juga terserah ya. Tapi di sini saya akan coba gunakan Google Colab saja ya. Ini ya. Nah, ini datasetnya sudah saya sediakan di sini.
Nah, ini kebetulan langsung ngelink ya, ngelink ke Drive ya. Jadi ini nanti ada bisa download itunya saja apa? Ini di download zipnya saja ya. Download zipnya. Bentar, saya coba share ini. Nanti ada bisa download zipnya di sini. Ini zipnya di download. Nanti ada di dalam dataset ini akan ada dua directory, yaitu doc sama cat. Kita akan mencoba untuk mengklasifikasikan sebuah image ya. Ini termasuk doc atau termasuk cat. Nah, ini termasuk, ini apakah dia termasuk anjing atau kucing. Nah, seperti itu. Oke. Sebentar, saya coba buka langsung saja Google Colab-nya. Kalau ada pertanyaan silakan ya, bisa langsung ditanyakan saja. Oke. Oke. Oke, saya langsung coba saja ya code-nya. Oke, ini beberapa yang harus kita import ya. Itu kalau Anda lihat di slide, sebetulnya tidak semua perlu kita importnya. Ini saya mungkin code-nya akan sedikit berbeda dengan yang ada di slide ya. Karena saya sedikit modifikasi biar tidak terlalu banyak ya library yang mau diimport ya. Oke, yang pertama kita import NumPy dulu. Oke, yang kedua kita import OpenCV ya. Kalau Anda lihat di slide itu import CV to SCV gitu kan ya. Jadi nanti kalau kita panggil CV2 itu nggak perlu pakai angka 2. Tapi ini saya hapus saja, import CV itu saja. Saya sesuaikan dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Oke, terus kita import matplotlib untuk nanti menampilkan gambar. Mungkin kita butuhkan untuk ya menampilkan gambarnya. Terus kita import ini untuk membaca datanya kita import patlib juga ya, patlib import path ya. Oke, nanti kita lihat gunanya untuk apa. Terus kita import ini dari scikit-learn ya. Ini kita gunakan untuk proses training sama testing ya. Karena kita seperti yang tadi saya jelaskan, kita akan menggunakan algoritma klasifikasi. Jadi butuh yang namanya data training sama data testing. Oke, nanti saya akan jelaskan juga saat melakukan trainingnya ya. Nah, ini kita gunakan train, test, split ya seperti ini. Oke, terus kita import pandas juga ya. Pandas ini kita gunakan untuk nanti path ya atau directory yang sudah kita dapatkan dari image kita nanti kita akan simpan di sebuah data frame seperti itu. Nah, nanti Anda bisa lihat. Nah, kita import OS ini ya. OS ini kita gunakan untuk membaca ini, membaca directory ya di Google Drive atau mungkin di komputer Anda kalau menggunakan Jupyter Notebook. Ini beberapa library yang kita perlukan. Oke, ini kita eksekusi terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan ya, silakan bisa langsung dituliskan di chat ya. Oke, kita sudah import beberapa library yang kita butuhkan. Nah, kita pastikan dulu kita sudah terkoneksi dengan Google Drive ya. Jadi ini saya konekkan ke Google Drive saya dulu. Oke. Oke, ini saya sudah punya, sudah berhasil untuk itu ya, baca Google Drive saya. Oke, sebetulnya yang kalau Anda menggunakan Jupyter Notebook atau Google Colab ya, nah ini kita bisa gunakan sintak-sintak yang ada di Linux ya, di terminalnya Linux. Misalnya saya pengen tahu
lokasi ya, lokasi saya, direktori saya sekarang di mana. Ini kan kalau kita menggunakan PWD gini, nggak perlu tanda seru, bisa juga ya. Kalau pakai tanda seru juga bisa. Oke. Nah, saya sekarang berada di konten ya. Ini root directory dari Google Colab saya itu ada di konten. Nah, kalau saya mau pindah misalnya ya, saya mau pindah ke Drive misalnya ya. Jadi CD to Drive ya. Nah, karena tadi dataset saya taruh di Drive, My Drive, terus Colab Notebooks ya, terus dataset. Nah, ini kan data saya ada di sini kan ya. Nah, saya pindah dulu ke current directory-nya itu ke dataset. Ini untuk memudahkan nanti waktu kita membaca data image kita ya. Nah, jadi di sini saya coba pindahkan dulu ke directory di mana dataset saya itu berada. Nah, CD, My Drive, Colab Notebooks ya. Nah, Colab Notebooks, terus dataset. Seperti ini. Ini saya eksekusi. Oke. Sekarang saya sudah berhasil pindah ke ini. Content Drive, My Drive, Colab Notebooks, dataset ya. Kalau Anda ingin pastikan apakah saya sudah berhasil berada di sini, tinggal ketikkan PWD saja. Nah, ini kan saya sudah berhasil ada di sini kan ya. Kalau pengen tahu list dari direktori yang ada di dataset saya tinggal ketikkan ls. Nah, di dalam dataset ini kita punya dua buah direktori kan ya, cat dan dog ini. Oke, jadi intinya saya sudah berhasil berada di direktori di mana dataset saya berada. Oke, setelah itu ini saya hapus saja. Oke. Nah, setelah itu kita akan mulai membaca data yang ada di dalam direktori kita. Kita sudah berhasil berada di direktori dataset. Langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk membaca isi dari direktori kita tersebut. Oke. Oke, yang pertama kita tentu kita buat sebuah variabel namanya directories ya. Itu sama dengan os.listdir. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk membaca list of directory. List of directory di dalam direktori dataset. Tadi kita punya dua buah direktori kan ya, cat sama dog. Atau mungkin kalau kita ingin mengklasifikasikan hewan lain, misalnya cat, dog, sama rabbit misalnya, kelinci gitu ya. Jadi nanti kita punya 3 folder. Nah, ini untuk memudahkan kita, ya. Jadi di dalam dataset kita ini kita tiap image yang merepresentasikan dog itu kita taruh di directory dog, ya, di folder dog. Yang cat kita taruh di folder cat. Nah, ini OS list ini kita gunakan untuk membaca list of directory dari dataset kita, dari folder dataset kita. Oke, oke, nanti ini akan lebih jelas gunanya nanti setelah code-nya saya ketikkan ya. Nah, ini kita buat variabel file name sama label. Nah, ini kita gunakan nanti untuk menyimpan, ya ini file name ini akan kita gunakan untuk menyimpan nama file yang ada di dataset kita. Ini untuk menyimpan nama direktori, ini nama filenya. Ini untuk labelnya. Nah, jadi file name itu tiap file image kita nanti kita akan beri label. Apakah dia anjing ya atau kucing ya. Nanti kita akan simpan di sebuah list ya. Oke, nanti gunanya akan lebih jelas setelah nanti saya ketikkan code-nya. Oke, saya gunakan looping di sini karena untuk membaca list dari sebuah file di sebuah direktori itu kita perlu yang namanya proses looping ya. For i in range ya, in range 0 to len directories ya. Jadi for i in range 0 to len directories. Berarti artinya adalah kita akan melakukan looping sebanyak 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena di dalam dataset ini kita punya 2 buah folder kan ya. Kita punya 2 buah folder yaitu cat sama dog ya. Berarti ya. Ada cat sama ada dog kan di sini. Jadi for i in range 0 to len directories. Jadi len directories-nya kan otomatis 2 kan ini ya. Ini kan 2. Oke. Jadi kita lakukan looping sebanyak 2 kali karena kita akan membaca 2 buah directory di dalam folder dataset ini. Oke. Nah, ini saya lanjutkan dulu.
Saya panggil os.change directories. Nah, artinya apa ini? Artinya adalah kita akan change dir. Change dir itu kita akan pindah ke directory dengan indeks ke i. Karena directory kita kan dua tadi ya. Indeks yang ke zero, indeks ke zero itu ya yang cat, yang ke satu itu dog. Kenapa cat itu yang ke zero? Karena secara otomatis kalau kita menggunakan os.list dir ini, directory kita itu akan diurutkan berdasarkan abjadnya. Nah, jadi os.change posisi kita nanti akan pindah ke directory indeks ke i. Yang pertama pasti indeks ke 0 ya. Indeks ke 0 kita akan pindah ke folder cat terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya ya. Oke. Langkah selanjutnya itu kita akan gunakan file sama dengan os.list dir. Oke. Bentar. File sama dengan os.listdir. Nah, jadi files ini akan kita gunakan untuk membaca semua files ya, semua files yang ada di directory ke 0, yaitu yang ada di directory kucing ya, cat ya. Listdir ini kita bisa gunakan juga untuk itu ya, untuk membaca list of files, bukan cuma list of directory ya. Jadi file sama dengan os.listdir. Nah, jadi posisi kita kan kita sudah change dir ya, kita sudah change dir ke cat ya. Nah, setelah itu di dalam cat ini kita panggil os.listdir. Nah, os.listdir ini nanti dia akan membaca semua ya, semua file yang ada di directory cat ya. Oke, kita sudah membaca files ya yang ada di directory cat ya. Nah, kita lakukan tahapan selanjutnya di sini. Oke, di sini kita looping lagi. For j in range 0 to len files ya. Nah, jadi kita looping ya. Tadi kan files ini dia terdiri dari semua file ya yang ada di directory cat ya. Terus kita lakukan looping lagi. For j in range 0 to len files. Nah, di sini kita oke, saya ketikkan dulu files j sama dengan directories plus. Oke, nanti saya jelaskan ya. Sebentar. Oke, jadi harapannya gini. Files j sama dengan directories. Nah, jadi kan misalnya seperti ini ya. Kita coba umpamakan saja. Kita sekarang berada di directory cat ya. Pengennya kita gini. Nanti pengennya kita gini. Pengennya nanti files j ini ya. Itu nanti isinya sebuah string yang mana string itu menandakan lokasi dari file tersebut. Nah, ini kan tadi ini ya, cat 0 ini ya. Nah, cat 0 berarti nanti pengennya kita nanti dapat string ya yang isinya itu cat ya gini ya 0.jpg. Nah, ini merupakan lokasi dari files ke 0 ini kan ya. File 0 ini ada di folder cat kan ya. Makanya files J ya, files J kan J ini kita mulai dari 0 sampai len files sampai semua file yang ada di directory cat itu terbaca kan ya. Jadi files J ya itu sama dengan directories. Directoriesnya kan ada di cat ya. Directoriesnya cat ya. Terus kita kasih garis miring plus files ya. Filesnya apa tadi ini? Filesnya ya di 0.jpg ini. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan ya, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung raise. Oke, mungkin saya lanjutkan dulu nanti kalau sudah selesai satu code ini akan saya cetak hasilnya. Nanti mungkin itu bisa lebih memudahkan pemahaman Anda. Oke, terus di sini kita kasih lagi label, label sama dengan ya label.append ya, .append. Nah, ini kita tambahkan directories. Oke,
Jadi gini, ini kan tadi filesnya cat0.jpg. Nah, ini karena data training ya. Jadi dia punya labelnya itu adalah label cat gini kan ya. Cat garis miring 0.jpg itu cat gitu kan ya. Jadi label ini nanti dia akan eh, kita gunakan untuk menandai bahwa files ini itu punya label cat ya. Seperti itu. Oke, setelah itu kita masuk ke sini, kita tambahkan file name sama dengan file name plus files. Oke, ini untuk apa? Nah, file name ini kan tadi sudah looping ya, loopingnya sebanyak file yang ada di folder cat ya. Setelah itu, setelah loopingnya ini sudah selesai ya, file name ini, ya, file name ini kan kosongan ya, sebetulnya kan kosongan dia. Terus kita tambahkan dengan files. Nah, files itu isinya apa? Files itu nanti isinya 0.jpg, 1.jpg, 10.jpg sampai dengan isi semua dari direktori cat itu kita baca. Oke. Nah, jadi file sini tadi kan kita sudah itu ya, baca semua isinya, terus kita masukkan ke file name. Nah, terus setelah kita looping di directory cat ya, kita kembali lagi ke directory yang levelnya itu lebih tinggi, yaitu directory dataset lagi. Caranya gimana? Kita bisa panggil os.change_dir. Nah, ini change_dir-nya kita kasih titik-titik seperti ini. Itu sama kayak kalau kita gunakan cd titik-titik gitu ya. Kalau di mana di terminalnya Linux ya. Oke, terus kita coba print file name-nya, file name sama print labelnya. Oke, kita coba eksekusi dulu. Bentar. Ini pakai ini. Not a directory, .jpg. Sebentar, saya coba cek dulu. Sekarang kita lokasinya ada di, oh sebentar, ini harus, sebentar, kita kembali ke directory atasnya dulu ya, sebentar gini. Tadi ini kita harus pastikan bahwa sebelum kita mengeksekusi ini ya, sebelum kita mengeksekusi ini kita harus berada di sini ya, harus berada di current directory-nya, harus berada di dataset terlebih dahulu. Nah, kita coba pastikan pwd sudah di dataset ya, oke. Kita eksekusi. Bentar, direktoris. Oh ini nih, ini harus ada harus ada i-nya ini di sini. Oke. Nah, kalau ini kita eksekusi terus gagal kan nanti otomatis dia sudah masuk ke cat kan ya. Nah, ini kita harus kembalikan dulu ke dataset dulu. Oke, ini kita eksekusi lagi. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau kita sudah eksekusi, nanti kita punya sebuah list ya. Nah, jadi listnya itu ini. Nah, kalau Anda lihat di sini kan cat ya, cat 0.jpg ini kan lokasinya ya. Cat 0.jpg itu labelnya itu cat ya. Cat 1.jpg itu labelnya cat. Nah, dan seterusnya kalau kita geser terus ya, nah dia nanti akan masuk ke doc ya. Nah, dia akan masuk ke doc. Jadi nanti file name ini dia merupakan list yang isinya itu merupakan list of files ya, list of files yang ada di folder dataset ya. Nah, ada cat sama ada doc. Sedangkan labelnya itu merupakan isi labelnya. Oke. Oke, jadi kurang lebih code ini ya kita gunakan untuk membaca list of files yang ada di folder dataset ya. Nah, nanti kita punya dua list ini, nanti kita akan coba masukkan ke sebuah pandas data frame. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan ya sebelum saya lanjut ke tahapan berikutnya.
Atau mungkin sudah cukup jelas atau masih belum jelas? Silakan ya. Kalau masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan ya. Ya, silakan. Dengan, sorry. Suaranya agak kurang jelas. Ini dengan siapa? Marcella. Oh, Marcella ya. Silakan. Ini kalau enggak error, cuma munculnya bukan cat tapi dot duluan gitu ya Pak. Coba bisa share screen mungkin ya, biar saya tahu coba. Saya share screen. Munculnya ini emang dot duluan gini ya. Cat-nya ada nggak? Cat-nya ada. Gitu, Pak. Tadi aku lihat. Oh, munculnya dot duluan ya. Iya, tapi dot juga mengakhiri. Jadi dot, cat, terus dot lagi gitu. Oh, kok gitu? Sebentar. Coba dilihat list itunya. List directory yang ada di Google Colab-nya mungkin bisa dilihatkan. Itunya di itu yang pojok kiri itu yang untuk melihat isi file yang ada di Google Colab-nya yaitu ditaruh di mana tadi? Sudah urut ya harusnya. Oke, coba di scroll down code-nya, Marcella coba. Nah, lagi. Coba digeser ke paling kiri itunya, output-nya. Yang bagian output cat itu. Ke kiri coba. Nah, kiri. Dia dock dulu, terus dia dock dulu ya. Oke. Sebetulnya kalau menurut pemahaman saya itu nggak masalah sebetulnya. Cuman kalau secara default biasanya kalau dibaca itu urut berdasarkan abjad kan C dulu baru D gitu kan ya. Tapi ini kalau dipunya Marcella ya itu doc dulu baru cat nggak masalah. Ini sebetulnya kan yang ada batasannya di situ ya doc 398 sama cat 120 kan ya. Ya. Sebelum doc itu ada cat nggak? Coba dilihat. Harusnya nggak ada harusnya. Doc dulu semua. Doc dulu kan ya. Ya, itu nggak masalah sebetulnya. Mungkin ya nanti saya coba cari info lagi. Bisa jadi itu di sort itu bukan berdasarkan itu ya abjad ya, tapi bisa juga berdasarkan last modified date-nya. Saya nggak tahu. Tapi kalau di punya saya ini tadi kebetulan urut berdasarkan itu ya, berdasarkan abjadnya ya. Tapi mungkin di punya Marcella itu dia diurutkan berdasarkan last modified date-nya. Mungkin ya, mungkin. Nanti saya coba cari infonya. Secara default itu dia diurutkan berdasarkan last modified date-nya atau abjadnya. Gitu aja ya. Tapi untuk sementara ini nggak masalah. Yang penting kita sudah punya list of file-nya sama list of label-nya. Jadi nggak masalah. Itu ya, Mas Dela. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Yang lain mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Nah, coba share screen lagi. Sebetulnya kalau Anda nanti punya custom code ya, atau ini kan code-nya memang saya custom sendiri ya, biar membaca filenya itu lebih mudah. Tapi nanti kalau Anda punya metode sendiri juga nggak masalah ya, untuk membaca filenya itu seperti apa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut saja dulu ya. Oke, kita lanjut ke code berikutnya. Nah, code berikutnya ini kita akan gunakan yang namanya pandas ya, untuk mengubah variabel file name sama label ini menjadi sebuah data frame. Karena nanti
agar untuk apa ya istilahnya itu untuk proses klasifikasinya lebih mudah, kita jadikan satu saja variabel file name sama label menjadi sebuah data frame. Nah, caranya gimana? Ya, ini sama seperti mungkin Anda kalau sudah belajar data science programming ya, untuk membaca sebuah atau meng-create sebuah data frame itu, nah, kita gunakan code seperti ini. Saya membuat sebuah variabel namanya data sama dengan, nah ini kita membuat itu ya, sebuah dictionary ya. File name itu file name. Jadi saya membuat sebuah kolom di data frame saya dengan nama file name ya, sama kolom label ya, kolom label. Nah, kolom label ini saya ambil dari variabel label seperti ini. Nah, terus kita membuat sebuah variabel data frame. Kita namai df ya, df sama dengan pd data frame ya. Data frame sama dengan datanya itu data sama dengan data. Nah, datanya itu kita ambil dari data ini. Nah, terus kita coba print dulu ya. Nah, kita ini aja, df gitu aja ya. Kita cetak ya. df-nya. Nanti kita punya data seperti ini. Kita punya data frame ya. Data frame itu seperti kayak itu ya, table gitu ya. Jadi ada file name ya, cat0.jpg, labelnya itu cat. File name-nya itu merupakan itunya ya, lokasi dari file cat ya, file cat1.jpg itu ada di mana gitu kan. Nah, kita harus ini ya, pastikan bahwa current directory kita itu harus di dataset dulu. Dataset kan ya. Jadi nanti kalau kita mau mengakses ini ya, kan kita berada di dataset. Kalau mau mengakses file-file ini yang kita bisa mudah karena di dalam dataset ini ya ini file name-nya itu ada di dalam folder dataset ini. Oke, selanjutnya ya kita butuh melakukan shuffling ya. Shuffling itu kita coba shuffle itunya urutannya, nggak harus cap dulu terus dok. Nanti ini pengaruh ke proses training kita. Kalau kita tidak lakukan shuffle ya, nanti kalau kita training misalnya data yang kita miliki itu gini ya, kalau untuk supervised learning ya, untuk klasifikasi, untuk melatih sebuah algoritma klasifikasi kita harus bagi dataset kita itu menjadi dua buah bagian, yaitu dataset untuk training sama untuk testing. Kalau saya bisa coba ilustrasikan itu seperti ini ya. Kita punya sebuah dataset ya. Misalnya dataset kita itu ada 1000 data ya. Seperti ini. Nah, dari 1000 data itu ya, kita bagi, misalnya kita bagi menjadi 60-40 misalnya. Nah, 60-40. Ini untuk misalnya di sini untuk data training misalnya, di sini untuk training, di sini untuk testing misalnya. Nah, ini ada training untuk testing. Training ini data yang akan kita gunakan untuk melatih model klasifikasi kita, algoritma klasifikasi kita. Kalau testing ini untuk menguji. Setelah kita training dengan data trainingnya, kita uji dengan data testing. Kalau kita tidak menshuffle ya, tidak mengacak data yang ada di sini, yang ada di data frame ini, nanti bisa jadi kalau kita coba gambarkan ya di sini, anggap saja kita punya datanya seperti ini ya. Ini anggap saja ini ya. Ini kan tadi ya datanya. Nah, anggap saja data kita tadi, anggap saja data yang sama ya. Ini data kita tadi, anggap saja kita punya data itu separuh-separuh. Separuh cat ya, separuh dog ya. Nah, separuh cat, separuh dog. Kalau kita tidak shuffle, nanti otomatis data training kita nanti hanya mendapatkan dog yang sedikit gitu ya. Misalnya di sini, dognya ini data trainingnya itu cat sama dog ya, tapi dognya itu kan kecil di sini ya. Dognya kan sedikit ya. Dognya itu sedikit. Nah, sebetulnya ini ada cara-cara yang lain juga. Ini simpelnya itu gini.
Kalau kita tidak lakukan shuffling ya bisa jadi nanti doc-nya itu hanya sekian persen. Nah, terus testingnya bisa jadi doc semua gitu loh. Kalau kita tidak lakukan shuffling. Nanti testingnya itu doc semua. Data trainingnya itu cat sama doc, nggak yang testing ini nggak kebagian cat gitu. Nah, kita latih model kita untuk mengenali kucing dan anjing, tapi terus kita uji hanya untuk klasifikasi anjing saja, kan nggak masuk akal kan ya. Jadi kita perlu melakukan yang namanya shuffling data. Kita shuffle ya datanya. Oke, ini saya coba clear dulu. Nah, untuk men-shuffling data itu untuk mengacak data kita ya, kita bisa gunakan uh, kita create sebuah data frame baru. Nah, data frame baru ini kita acak ya menggunakan metode df.sample. Df ini tadi ya data kita. Terus kita dot sample, kita panggil metode sampel dengan parameter frag sama dengan 1. Ini hanya parameter untuk mengacak ya. Nanti bisa Anda ubah-ubah parameternya. 1, 2, 3 sama saja. Nah, ini kita gunakan frag-nya 1 saja. Terus kita bikin variabel baru, misalnya dataset dengan df.shuffle. Atau nggak perlu dataset df shuffle juga nggak apa-apa sih. Ini langsung dataset aja gitu ya. Dataset df sample frag, terus kita print datasetnya, kita cetak. Oke. Nah, kita punya data yang sudah teracak ini ya. Ini sekali lagi hanya cara yang simple ya, karena sebetulnya ada cara-cara yang lain ya. Untuk mengacak itu kita punya metode yang lain ya. Nanti kalau Anda belajar machine learning, nanti Anda belajar yang namanya cross validation, terus Anda belajar yang namanya stratified shuffle dan sebagainya. Ini hanya untuk mempermudah saja ya, bahwa sebetulnya kalau kita ingin melatih model machine learning kita, melatih model atau algoritma klasifikasi kita, ya kita harus proporsional ya untuk membagi antara data training sama testingnya ya. Ya kita latih dengan data anjing sama kucing, waktu kita uji ya juga dengan data anjing sama kucing. Jadi ini kita shuffle seperti ini. Oke. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu, belum saya lanjut. Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu ya. Ini saya hapus. Oke, kita akan definisikan sebuah metode yang namanya adalah load image files ya. Nah, tadi kita sebetulnya sudah melakukan ini ya, pembacaan data ya. Kita sudah melakukan pembacaan data. Lanjutkan rekornya. Oke, saya share screen kembali. Tadi kita terakhir tadi sampai mana ya? Takutnya tadi saya menjelaskan, tapi saya nggak sadar kalau putus-putus gitu ya. Tadi sampai oke. Ini ya tadi ya, melakukan shuffling ya. Shuffling itu kita gunakan untuk memisahkan ya data itu biar tadi shuffling sempat saya jelaskan nggak yang memisahkan data atau mengacak data ya agar datanya itu tidak cat dulu baru doc. Tadi sudah saya sempat jelaskan, itu masuk nggak tadi penjelasan saya di udah Pak. Udah ya, oke. Kalau gitu saya bisa lanjutkan. Ini sudah kita lakukan shuffling, jadi data kita sudah acak ya, tidak urut cat dulu baru doc ya. Jadi kita gunakan agar nanti datanya waktu melakukan training itu bisa lebih proporsional seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembacaan data ya. Tadi sebetulnya datanya sudah kita baca, terus kita simpan ke sebuah data frame gitu kan ya. Terus kita acak datanya. Nah, langkah selanjutnya ini kita melakukan pembacaan data menggunakan OpenCV. Jadi data yang sudah kita tadi simpan dalam sebuah data frame ya,
kita akan baca menggunakan OpenCV karena data itu kalau kita membaca data image ya kan nggak mungkin data yang kita baca itu berupa data frame, tapi data yang kita baca adalah sebuah data image ya, pixelnya yang kita baca. Oke, oleh karena itu kita akan membuat sebuah ini ya, sebuah metode ya yang kita gunakan untuk membaca data image-nya. Nah, ini nanti data ini kita akan jadikan inputan. Ini data ini akan kita jadikan inputan di parameter load image files ini. Oke, parameter di train data di load image file ini kita sebut sebagai parameter train data. Oke, jadi nanti parameternya yang kita masukkan kita namai train data. Terus di dalam load image file sini kita definisikan dua buah variabel list kosong ya. Oke, nanti saya akan jelaskan. Ada image, ada y ya, seperti ini. Oke, for obj object in train data ya. Kita lakukan looping di parameter train data ini ya, for obj in train data. Jadi train data ini nanti akan menjadi sebuah data frame. Train data ini data frame-nya nanti. Oke. For obj in train data.values ya. Values karena kita ingin mengambil data dari train data ini. Karena train data ini seperti yang tadi saya bilang ini merupakan sebuah data frame ya. Sebuah pandas variabel. Nah, for obj in train data values kita baca. Nah, kita buat sebuah variabel img sama dengan cv2.imread ya, cv2.imread obj indeks ke 0. Artinya apa? Obj indeks ke 0 ini adalah ini file name. Nah, file name ini kan ini ya, indeks ke 0 kan. Karena di dalam data frame kita ada dua buah kolom, yaitu kolom file name sama label. Nah, kita baca image itu bukan dari kolom labelnya, tapi dari kolom file name-nya. Karena kan ini yang merupakan yang merujuk kepada file image kita. Nah, jadi kita cv2.imread obj indeks 0. Nah, kita baca di sini. Oke. Terus kita bikin variabel baru lagi namanya img underscore pred ya, sama dengan cv2.resize ya. cv2.resize. Nah, seperti yang saya jelaskan ya, kalau kita ingin mengklasifikasikan image, kita harus pastikan bahwa data training sama testing kita itu memiliki dimensi yang sama. Jadi kita harus melakukan resize di sini. Yang kita resize apa? Yang kita resize yaitu img-nya. Karena tadi tidak semua data yang ada di folder dataset kita itu memiliki dimensi yang sama. Jadi kita harus resize ya, agar datanya itu memiliki size atau dimensi yang sama. Yang kita resize tadi img-nya, img, terus kita resize menjadi ukurannya 64 kali 64. Nah, ukurannya kenapa 64 kali 64? Sebetulnya terserah Anda mau menggunakan dimensi berapa. Boleh 128 kali 128, boleh 32 kali 32, terserah ya. Kalau semakin tinggi size-nya, otomatis kan dimensinya akan semakin tinggi, itu akan komputasinya juga akan semakin tinggi ya. Nah, tapi sebetulnya ini terserah ya, mau kita resize ke ukuran berapa. Nah, dalam kasus ini, kita coba resize itu menjadi ukuran 64 kali 64. Nah, ini untuk interpolation ya. Interpolation-nya ini kita gunakan nilai default saja. cv2.inter area. Oke, ini itu ya, apa namanya? Untuk metode resize itu kan banyak ya. Kita gunakan yang default aja. Gunakan cv2.inter area. Oke, setelah itu nah kita lakukan ini. Setelah kita lakukan resize ya, kita akan ubah ya. Kita ubah rentang nilai pixel itu yang semula dari 0 sampai 255 kita ubah menjadi 0 sampai 1. Sebetulnya nggak diubah juga nggak apa-apa sih. Nah, tapi di sini kita ubah saja. Kita ubah dimensi range pixelnya itu menjadi 0 sampai 1. Nanti Anda bisa coba kalau tidak melakukan perubahan 0 sampai 1 itu apakah performa dari algoritmanya itu menurun atau meningkat. Itu nanti kita akan coba bandingkan. Tapi di sini kita lakukan itu dulu ya. Kita ubah range-nya
yang semula 0 sampai 255 itu kita ubah menjadi 0 sampai 1 dengan cara membagi IMG berat itu dengan 255. Oke. Nah, setelah itu karena algoritma KNN itu ya atau algoritma SVM itu dia bekerja pada sebuah data satu dimensi ya. Sehingga kita perlu ubah ya ukuran dari image kita. Nah, bukan dimensi ya, tapi ukuran. Karena kalau secara default kalau kita membaca sebuah image ya, ini kan dia itu ya cv2.imread ini kan pasti dia menggunakan BGR ya, colornya BGR kan ya. Jadi dia akan membaca data itu dengan nilai 3 dimensi kan ya, karena ada 3 channel. Nah, kita ubah menjadi satu dimensi. Yang 3 dimensi itu kita ubah menjadi satu dimensi. Karena input dari algoritma KNN sama SVM itu adalah sebuah array satu dimensi. Nah, caranya gimana? Mengubah 3 dimensi itu menjadi satu dimensi. Nah, ini kita bisa gunakan code seperti ini. img_pred ya. Sama dengan img_pred dot reshape ya. Ini sama seperti fungsi yang ada di NumPy ya. Nah, kalau di NumPy kan kita bisa ubah-ubah ukuran dimensinya kan ya. Nah, kita ubah menjadi seperti ini. img_pred.shape index ke 0 ya. Index ke 0 dikali ya img_pred.shape index ke 1 dikali lagi dengan img_pred.shape index ke 2. Kenapa ada 3 di sini? Seperti yang saya jelaskan. Karena imgpred ini dia merupakan sebuah image ya. Dia adalah sebuah image yang mana image itu dia color image, punya channel red, punya channel green, dan punya channel blue. Jadi dia satu pixel itu punya 3 channel. Nah, kita untuk melakukan klasifikasi menggunakan algoritma KNN ya, machine learning, kita harus pastikan inputnya itu menjadi sebuah array satu dimensi. Sehingga di sini kita lakukan reshaping ya, menggunakan metode reshape di NumPy. Nah, sehingga ini kita bisa kalikan saja img_pred.shape index ke 0 itu merupakan dimensi indeks ke 0 dari imgpred. Nah, ini kan tadi kita sudah lakukan reshaping ya, kita lakukan resize, berarti otomatis shape index ke 0 ini ukurannya 64, shape index ke 1 ini ukurannya 64, sedangkan shape index kedua ini ukurannya 3, karena tadi seperti yang saya jelaskan, satu channel itu, satu pixel itu punya 3 channel kan ya. Jadi otomatis nanti ukurannya adalah 64 kali 64 dikali 3. 64 kali 64 kali 3. Tapi itu dalam bentuk satu dimensi ya. Nah, kita lakukan reshaping di sini. Oke. Setelah itu, setelah kita lakukan reshaping ya, nah kita coba tambahkan code lagi di sini. Oke, code yang selanjutnya ini kita masukkan data kita tadi ya, images. Images ini kan tadi data kosongan tadi ya. Images ini sama dengan images.append ya. Oh, sorry, ini nggak pakai sama dengan, langsung images.append saja. Terus ini kita masukkan variabel img_pred yang sudah kita lakukan reshaping tadi. Jadi ibaratnya images ini merupakan list of image ya, karena di variabel images ini dia akan menampung ya beberapa image yang kita miliki yang ada di variabel yang ada di directory dataset tadi. Itu kan ya. Nah, oke. Jadi semua image kita ya, semua image kita yang tadi ada ukurannya berapa tadi ya, ada sekitar ratusan tadi ya, ada kan kita punya 2 kelas tadi ya, cat sama dog ya, ada beberapa image ya, kita jadikan satu ya, kita jadikan ke sebuah kita akan masukkan ke sebuah list ya, yaitu list images ini. Oke, seperti itu. Begitu juga untuk Y-nya ya. Y ini tadi kan merepresentasikan label ya, label dari tiap image itu. Sehingga yang kita lakukan di sini kita akan append Y itu kita append ke OBJ indeks ke 1 karena indeks ke 1 itu kalau kita lihat di data frame kita
data frame kita tadi indeks ke satunya itu labelnya kan ya. Jadi dog, cat ini ya. Ini kan labelnya. Jadi nanti tiap row yang ada di images ini dia akan tiap row yang ada di Y ini tadi merepresentasikan label yang ada di image ini. Seperti itu. Jadi ini ibaratnya ini ya data image-nya, ini labelnya. Seperti itu. Oke. Kalau kita sudah lakukan seperti ini, sebentar ini. Oke, kita return ya, karena sudah kita, ini kan sebuah metode ya. Metode ini dia akan mereturn dua value di sini ya, X sama Y. Nah, ini kita ubah X sama Y-nya itu menjadi sebuah numpy array ya, np.array images ya. Jadi images ini kan tadi semula list ya. Images ini list, Y ini juga list ya. Biar nanti mudah untuk membacanya kita ubah ke dalam bentuk numpy saja. Nah, X, Y sama dengan np.array Y seperti ini. Nah, yang kita return nanti yaitu X sama Y-nya ini. Kita return value-nya itu X, Y seperti ini. Nah, jadi metode ini, load images files ini kita gunakan untuk membaca data frame ya. Data frame ini kita masukkan ke sebuah metode load images files yang nanti outputnya itu adalah X sama Y. X ini akan menampung list of image ya, list of image dari data frame kita. Y ini menampung labelnya. Nah, nanti kalau untuk proses klasifikasi, kalau kita punya data X sama Y kan lebih mudah nanti untuk membagi datanya. Trend test splitnya nanti lebih mudah. Oke, seperti ini X, Y-nya sudah kita dapatkan. Ini kita coba eksekusi dulu, kita cek ada error atau tidak. Oke, kalau tidak ada error, kita lanjut ke code berikutnya ya. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, kita lanjut ke code berikutnya ya. Ini code berikutnya ini kita gunakan untuk membagi dataset kita antara dataset training sama testing. Seperti tadi yang sempat saya singgung ya, kita akan bagi data itu menjadi dua buah bagian, training sama testing, gitu kan ya. Nah, semula ini merupakan data kita secara keseluruhan. Kita belum split ya. Kita belum pisahkan antara data training sama testing kita. Nah, selanjutnya kita akan pisahkan data training sama testing kita. Caranya gimana? Caranya mudah sekali. Kita definisikan dua buah variabel X, Y. Kita panggil load images files yang kita buat tadi. Ini kita panggil ya. Ini kita panggil. Setelah itu parameter trend datanya ini kita gunakan variabel dataset. Nah, dataset ini kan dataset ini data frame-nya. Nah, ini kita masukkan ke dataset ini. Nah, load images files. Kita masukkan ke method load images files di sini. Nah, setelah itu kita coba cek dulu ya. Kita cek dulu. Kita print. Nah, kita print dulu. Kita print X sama Y-nya itu shape-nya berapa ya. Kalau di mana di NumPy kan kita bisa panggil method shape ya untuk tahu ukuran atau dimensi dari variabel NumPy-nya itu berapa kali berapa ya. Nah, kita coba print dulu ya. Ini sudah betul atau tidak ya. Kita coba cek dulu. Nah, ini tiap kali kita ini ya panggil load images file ini dia butuh waktu sepertinya. Dia butuh waktu untuk ini ya looping datanya ini kan dia juga butuh waktu untuk membaca data di direktori kita. Jadi ini kita tunggu saja. Oh ya, kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau ada step yang masih belum jelas, Anda bisa langsung tanyakan saja sebelum kita melangkah lebih jauh
Kalau Anda masih belum paham di step tertentu di sini, lebih baik Anda langsung tanyakan saja. Sambil menunggu ini saya eksekusi ya, eksekusi code ini butuh waktu yang tak lama sepertinya. Ini mungkin karena saya pakai Google Colab jadi dia tak lama gitu. Kalau Anda pakai Jupyter Notebook mungkin dia lebih cepat karena bacanya kan di lokal ya datanya. Oke, kita tunggu saja. Biasanya sih cepat, ini nggak tahu kenapa lama ya sebentar. Kita tunggu aja ya. Oke, ini sudah berhasil. Kita lihat ya. Ini shape-nya itu 402,1228. 12288. 402 itu dari mana? 402 ini jumlah data kita. Kalau Anda hitung, ya jumlah image yang ada di folder dataset Anda itu harusnya 402. 12288 ini apa? Itu merupakan dimensi dari image Anda. Jadi tadi ya, ini kita kan lakukan reshaping ya, yang semula 3 dimensi kita ubah menjadi 1 dimensi. 1228 ini itu merupakan hasil perkalian antara 64 kali 64 kali 3 ya. Kita coba hitung pakai kalkulator. Ini Anda harus itu juga ya, memahami dimensi dari data Anda biar Anda juga agak bingung. Ini saya coba kalikan ya, 64 kali 64 kali 3 itu hasilnya 12.288. Jadi image yang kita miliki itu kita ubah menjadi ukuran 1 dimensi. Nah, 64 kali 64 kali 3 itu hasilnya 12.288. Y-nya itu 402 karena Y itu kan label dari file kita. Kalau file image kita ada 402, otomatis labelnya juga 402 kan ya. Jadi ini kita pastikan bahwa metode load images files ini sudah betul ya, nggak ada error, nggak ada kesalahan, karena dia sudah mereturn value yang sesuai ya dengan yang kita inginkan tadi ya. Ukurannya 402, jumlah filenya, terus dimensinya 12.288 ya. Oke, ini kita hapus saja X-nya, print X sama Y-nya. Kita lanjutkan ke code kita berikutnya. Oke, kita seperti tadi yang saya sempat singgung, kita akan pisahkan data training sama testing kita. Nah, ini kita ingin ya, kita tentukan saja data training kita itu sekitar 60%. Jadi 60% dari data set kita akan kita jadikan sebagai data training. Sisanya 40% kita gunakan untuk data testing. Nah, yang kita lakukan untuk melakukan splitting dataset kita, kita bisa menggunakan metode yang disediakan oleh scikit-learn. Nah, jadi kita tentukan dulu. Nah, X-train, ya X-train, Y-train-nya kita tentukan, X-train sama Y-train-nya, itu ya. Nah, sebentar, X-train, X-test ya, X-train, X-test, Y-train sama Y-test-nya ya. Kita bagi X-train sama Y-train, X-test sama Y-test. Jadi kan X-train sama Y-train itu dataset training kita. X-test dengan Y-test itu dataset testing kita. Nah, ini kita gunakan, kita panggil method train underscore test underscore split ya. Oke. Nah, ini kita gunakan method train test split, terus parameternya apa? Parameternya adalah
X, Y, dataset kita secara keseluruhan tadi, ya, ini kita masukkan agar nanti di split menjadi dua bagian, X train, Y train, X test sama Y test. Jadi urutannya X train, X test, Y train, Y test gitu ya. Oke, setelah itu train test split X, Y kita pakai random state ya. Sebetulnya kalau Anda nggak melakukan tadi ya, fraction itu juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi kalau kita lakukan fraction juga nggak apa-apa juga ya. Karena ini ternyata di dalam train test split itu juga ada parameter random state ya. Ini tadi saya lupa jelaskan. Ini ada random state di sini sebetulnya. Jadi kalau pakai random state kan ya otomatis dia langsung memilih itu ya secara acak juga sih sebetulnya. Nah, random set-nya kita tentukan 21 saja. Ini parameter random set ini bisa diubah-ubah itunya. Value-nya boleh 21, boleh 1, boleh 2 ya. Tergantung. Nah, test size-nya ini, tadi seperti yang saya bilang, karena kita ingin membagi itu 60% untuk data training, 40% untuk data testing, otomatis test size-nya ini kita ubah ukurannya, kita tentukan ukurannya itu adalah 0,4 ya. 0,4. Jadi test size-nya itu 40%. Sisanya 60% untuk data training. Seperti itu. Nah, setelah itu kita coba tentukan di sini. Kita coba print lagi ya. X train, X test, Y train sama Y test itu ukurannya berapa masing-masing shape-nya. Nah, kita bisa print saja di sini. Print X train dot shape ya. Kita copy saja. Nah, X train, X test ya. Kita coba cari tahu ukurannya ya. Y train sama Y test. Y train sama Y testnya kita coba lihat ukurannya berapa. Apakah sudah terbagi 60-40 atau tidak ya. Kita coba cetak saja. Nah, ini butuh waktu yang agak lama juga ya. Karena tadi kan ini oke ya. Oh enggak, ternyata cepat ya. 241 sama 161 di sini. Nah, 241 itu sebetulnya kalau kita hitung, itu adalah 60%-nya dari 400 berapa tadi. Bentar, ini kita coba. Ininya kita copy. Ini kita ganti dengan X ya. X sama Y. Ini kan dataset kita secara keseluruhan tadi ya. Nah, 402. 402 itu 60%-nya ya ini 241. 40%-nya itu 161. Jadi kita sudah pisahkan antara dataset training sama dataset testingnya. Oke. Jadi kita sudah pisahkan dataset training sama testingnya itu dengan ukuran 60% training, 40% testing. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan ya, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja ya. Ini kita masih belum masuk ini ya, belum masuk penggunaan algoritma klasifikasinya. Ini kita masih membagi datasetnya saja. Tapi untuk penggunaan algoritma klasifikasinya juga nggak sulit ya. Kita langsung panggil saja nanti algoritma apa yang mau kita gunakan ya. Terus kita tentukan parameternya, inputnya apa, data trainingnya apa, data testingnya apa. Kita langsung eksekusi, nanti langsung muncul hasilnya. Nah, pertanyaan mungkin sebelum saya lanjut. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan aja dulu ya. Nanti kalau memang ada yang masih kurang jelas ya, nanti Anda bisa lihat video recording saya lagi ya. Nanti kalau masih ada yang masih belum jelas, nanti Anda bisa diskusikan di grup Telegram seperti biasa ya. Oke, ini saya coba lanjut dulu. Ini kita masuk ke algoritma klasifikasinya. Kita menggunakan k-nearest neighbor sama support vector machine ya. Kita gunakan yang k-nearest neighbor terlebih dahulu. Nah, untuk menggunakan k-nearest neighbor ini kita harus import dari scikit-learn. From scikit-learn seperti ini. .neighbors ya, .neighbors. Import k-neighbors ya, k-neighbors classifier. Ini untuk menggunakan algoritma KNN ya. Terus
untuk perhitungan performanya, karena kita juga butuh melihat performa dari algoritma kita. Kita hitung nanti akurasinya berapa, presisinya berapa, ya, recall-nya berapa. Nah, kita bisa gunakan juga library scikit-learn itu, yaitu scikit-learn.matrix ya, .matrix. Ini untuk apa namanya, untuk library untuk menghitung performa dari algoritma yang kita gunakan. Nah, kita import .matrix import confusion matrix ya. Confusion matrix ya. Nanti akan saya jelaskan confusion matrix itu apa ya. Nah, oke, terus kita import juga akurasi skor ya. Akurasi skor seperti ini. Oke, jadi ini kita gunakan confusion matrix sama akurasi skor. Nah, confusion matrix ini nanti akan saya jelaskan. Kalau akurasi ini ya ini biasanya kita gunakan untuk menghitung performa dari algoritma kita ya. Oke, karena di KNN itu ada nilai K kan ya, nilai K nearest neighbors. Nah, jumlah K-nya itu berapa ya? Jumlah K-nya berapa? Kita bisa tentukan. Apakah 1, apakah 2, atau 3. Nah, kita bisa tentukan. Nah, kita bisa tentukan jumlah K-nya berapa ya. Kita bisa coba-coba. K-nya mulai dari K1 sampai dengan K kesekian. Nah, kita tentukan K-nya, jumlah K-nya. Nah, ini kita bisa gunakan ini. Kita coba nilai K-nya itu mulai dari nilai 1 sampai dengan 1 sampai dengan berapa ya? 15 saja. For I in range ya 1,15. Kalau Anda lihat di slide itu 1 sampai 100 satu ya. Kayaknya terlalu banyak, kita tentukan saja I-nya itu K-nya itu mulai dari 1 sampai 15 saja. Kalau 1 sampai 15, in range-nya ini kita tentukan 16 karena kalau di item ya, kalau kita looping terus batas atasnya kan 16, berarti yang akan kita lakukan looping itu mulai dari 1 sampai 15 gitu kan ya. Oke. Nah, terus kita tentukan KNN sama dengan nah, kita tentukan variabel KNN sama dengan kita panggil K neighbors classifier ini kita panggil, terus kita tentukan ya parameter number of neighbors-nya itu berapa. Number of neighbors-nya ini kita tentukan sama dengan I ya. Jadi dia akan looping, akan mencoba nilai K-nya mulai dari 1 sampai 15 ya. Terus matriksnya ini kita tentukan ya, matriks untuk menghitung distance-nya itu kita menggunakan L2 distance atau kita bisa sebut sebagai Euclidean distance. Nah, seperti ini. Terus ini kan kita sudah tentukan parameter nearest neighbors-nya. Terus kita KNN ini kita lakukan fitting ya. Fitting ini kita masukkan variabel data training kita xtrain ya, xtrain, xtest ya. Xtrain sama xtrain sama ytrain. Nah, xtrain sama ytrain ini kita dapatkan dari sebelumnya ini kan ya, xtrain sama ytrain-nya kita dapatkan dari variabel yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, setelah itu kita lakukan perhitungan performanya, yaitu jadi gini, KNN ini kan kita sudah lakukan training ya, pakai xtrain sama ytrain. Terus kita lakukan pengujian. Nah, model KNN kita itu akurasinya berapa, seperti itu. Nah, kita bisa gunakan ypred ya, ypred sama dengan KNN ya, dot predict. Nah, predict ini lawannya fit. Kalau fit itu untuk training, kalau predict itu untuk testing. Nah, ypred itu merupakan variabel yang menentukan ya, yang menentukan label yang dihasilkan atau prediksi yang dihasilkan oleh algoritma KNN kita. Ini kita ganti dengan xtest seperti ini. Nah, xtest. Terus kita hitung ya, ypred ini kita bandingkan dengan ytest ya. Nah,
Y-test itu tadi kan yang Y itu apa jawaban aslinya, istilahnya gitu ya, jawaban asli dari data training kita. Oke, Y-pret ini terus kita tentukan, kita print performanya itu berapa. Print, kita hitung performanya itu untuk misalnya K-nya nilainya itu 1 misalnya. K nilai ke I ya, K nilai ke I itu akurasinya berapa? Akurasi skornya itu berapa? Kita tentukan dengan cara panggil metode akurasi skor di sini. Nah, akurasi skor ini dia butuh 2 parameter yaitu Y-test ya, jawaban aslinya ya. Jadi Y-test itu kan kunci jawabannya, itu gitu. Sama Y-pret ya. Y-pret ini yang hasil prediksi dari algoritma KNN kita. Seperti itu. Nah, ini kita coba eksekusi, nanti akan muncul hasilnya. Nah, ini kita lihat. Kalau kita lihat, ya, akurasinya nggak bagus ya. Nah, sekitar 60%-an. Atau ya 57 sampai 60%-an. Ada yang 54 ya. Tapi kalau kita lihat di sini yang nilai K-nya 1 ya, atau K-nya 10 ini ya, itu dia, atau ini ya, K-nya 11 yang paling bagus akurasinya. Nah, ini karena memang kenapa kok jelek ya? Karena algoritma KNN ini sebetulnya tidak cocok untuk image classification. Tapi sebetulnya bisa Anda perbaiki nilainya. Kalau mungkin Anda melakukan tahapan pre-processing. Misalnya Anda melakukan filtering dulu menggunakan Gaussian filter misalnya ya, sebelum dilakukan prediksi, sebelum dilakukan klasifikasi data Anda lakukan filtering dulu misalnya di domain frekuensi atau domain spasial ya, menggunakan algoritma atau cara-cara tertentu, itu ada kemungkinan nanti nilainya lebih bagus. Oke, ini untuk yang KNN ya. Yang SVM nanti, nah yang SVM nanti Anda bisa coba ya. Yang SVM itu di slide juga ada ya. Yang di slide juga ada, nanti Anda bisa coba. Nah, kita ini dulu, kita ini kan kita sudah punya ya. Kita sudah punya ininya model KNN-nya ya. Modelnya kita sudah punya. Nah, misalnya kita ingin memprediksi itu untuk single image ya. Misalnya kita punya image ya. Kita punya image baru. Terus kita masukkan ke model KNN kita. Nah, kira-kira dia diprediksi sebagai cat atau dog ya. Nah, ini kita bisa tentukan ya. Caranya gini, kita copy saja. Yang ini kita copy. Nah, kita copy, ini kita paste ya. Ini kita ganti dengan load single image files ya. Ini kan untuk multiple image ya, untuk proses training tadi kan ya. Tapi kalau kita ingin memprediksi itu single image ya. Single image itu juga bisa sebetulnya. Nah, caranya gimana? Ini kita nggak perlu looping di sini ya. Kita nggak perlu looping. Nah, ini kita ganti dengan path ya. Ini path merupakan lokasinya ya, lokasi dari image kita itu di mana. Ini kita ganti path juga. Oke, terus ini ya sama ya. Kalau kita melakukan testing itu kita harus pastikan bahwa image testing kita itu juga memiliki dimensi yang sama. Ini kita juga lakukan seperti ini. Oke, ini nggak perlu. Ini kita ganti X saja seperti ini. Nah, return X ya, ini untuk load single image ya. Nah, ini kita eksekusi. Oke, terus kita coba gunakan single image ya. Ini tadi kita sudah punya KNN ya. KNN ini sudah punya. Terus kita sudah lakukan training ya. Kita sudah lakukan training mulai dari K1 sampai 16 ya, karena K1 sampai 15 sorry. Karena K yang terakhir itu adalah 15, otomatis nanti KNN ini
yang terakhir yang akan kita gunakan, K yang 15 ya. K yang 15 itu akurasinya sekian kan ya, tapi nggak apa-apa. Karena kita sudah lakukan looping dan nilai K terakhir itu adalah 15, berarti nanti KNN yang akan kita gunakan untuk meloop ya, untuk memprediksi single image itu adalah KNN dengan nilai K 15 seperti itu. Ini kita definisikan variabel baru X sama dengan single ya. Ini untuk menyimpan single filesnya ya. Kita panggil load images files, load single images files. Nah, misalnya kita punya data tadi kan di sini ya. Data kita ada di sini, data set ini tadi. Column notebooks, data set ya. Ini kita cat misalnya ini. Nah, ini kita misalnya kita dari data yang sudah kita punya tadi ya, kita coba prediksi 0.jpg yang ada di cat ini sebetulnya kan dia cat ya. Nah, kalau dia coba kita prediksi di sini cat ya, 0.jpg nah, kayak gitu. Nah, jadi ini nanti kita akan prediksi pakai model KNN kita, kira-kira dia diprediksi sebagai doc atau cat. Nah, kita coba lihat ya. Kita coba lakukan prediksi pakai y sama dengan y underscore flat ya, single sama dengan knn.predict ya, .predict yang kita predik tadi adalah x underscore single seperti ini. Terus kita print. Nah, kita print hasil klasifikasinya itu apakah doc atau cat gitu. Karena tadi kita tahu akurasinya nggak cukup bagus ya. Apakah dia prediksinya betul atau salah? Ternyata betul ya. Ya 0 ini memang dikenali sebagai cat. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Untuk yang SVM ya, yang SVM itu di slide sudah ada. Silakan nanti Anda coba ya. Untuk yang SVM itu nanti Anda bandingkan dengan KNN. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Saya stop dulu. Saya kembalikan ke slide-nya dulu. Oke, sambil menunggu pertanyaan, ini saya akan jelaskan mengenai proyeknya ya. Proyeknya ini seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, maksimal satu grup itu ada 5 orang ya. Kemarin 5 atau 3, sorry. Kemarin yang sudah dibuatkan linknya oleh Hans itu kemarin 5 atau 3 ya, sorry. Lima, Pak. Oh, 5 ya, oke ya. 5 ya. Oke, ini saya sudah lihat, oke 5 ya. Maksimal 5 ya. Maksimal 5, tidak boleh lebih dari itu. Kalau kurang silakan nggak apa-apa, tapi semakin sedikit membernya bukan berarti nanti nilainya semakin tinggi ya, karena terserah nanti kalau Anda mau 3 orang atau 5 orang silakan, tapi itu tidak menjadi tidak menjadi kriteria penilaian. Kalau semakin sedikit membernya nilainya semakin tinggi, tidak ya. Karena saya anggap semua sama. Nah, nanti Anda silahkan bentuk grup 5 orang ya, terus Anda implementasikan ya metode klasifikasi, boleh menggunakan KNN, SVM, ataupun algoritma yang lain. Silakan Anda cari sendiri, Anda eksplorasi sendiri di internet, kira-kira algoritma klasifikasi itu apa saja ya untuk klasifikasi image ya, yang paling bagus atau yang paling cocok itu apa, silakan nanti Anda eksplorasi. Dan semua algoritma klasifikasi itu kebanyakan bisa Anda gunakan langsung di library yang ada di Python, yaitu scikit-learn. Kalau yang tadi kan saya contohkan scikit-learn bisa di dalamnya ada KNN sama SVM kan ya. Kalau Anda menggunakan naive Bayes misalnya atau menggunakan decision tree itu juga ada di scikit-learn. Nah, Anda bisa gunakan dataset yang ada di sini. Ini ada linknya, silakan Anda coba ya, silakan Anda gunakan linknya yang mana, datasetnya yang mana. Nah, kalau Anda mengklasifikasikan data yang ada di MNIST saja, nilai maksimalnya itu AB, minimalnya B, gitu ya.
Jadi ini untuk nilai MAS-nya ya minimal itu B kalau Anda hanya mengklasifikasikan data yang ada di sini, yang ada di MNIST ya. Nah, atau maksudnya ini data yang ada di sini. Bentar, saya coba. Nah, itu dulu ya. Saya coba revisi dulu. Ini on previous slide ya. Kalau Anda hanya melakukan klasifikasi di dataset yang ada di tabel ini, nilai minimalnya itu B, maksimalnya AB. Kalau Anda ingin mendapatkan nilai maksimal A untuk MAS Anda ya, Anda tambahkan tahapan pre-processing, yaitu data image yang Anda klasifikasikan ya, yang akan Anda klasifikasikan itu Anda tambahkan proses segmentasi misalnya, atau proses image enhancement, melakukan filtering di domain frekuensi atau domain spasial ya, menggunakan berbagai macam kernel ya. Sebelum image itu diklasifikasikan, ya, nanti Anda bisa mendapatkan nilai maksimal A. Dan Anda bisa kombinasikan ya tahapan klasifikasi itu untuk evaluasi ya, metode evaluasinya bisa Anda tambahkan K-fold cross validation atau stratified rule-out atau metode yang lain. Ini sebenarnya gini, Anda bisa ini ya, OR aja ini, OR. Jadi misalnya Anda melakukan segmentasi sama image enhancement atau metode evaluasinya Anda tambahkan ini. Kalau Anda bisa tambahkan salah satu ini ya, tambahkan salah satu ini berarti nilai minimalnya itu AB. Tapi kalau dua-duanya ya, kalau dua-duanya berarti nilai maksimal Anda bisa A. Seperti itu. Nah, setelah Anda implementasikan ya, Anda buat code-nya di Jupyter Notebook ya, atau Google Colab ya. Jadi Anda nggak bikin aplikasi, hanya bikin coding saja di Google Colab ya. Terus Anda tuliskan hasil penelitian Anda itu ke sebuah scientific paper. Nah, scientific papernya ini ya di dalamnya itu ada ini ya, ada beberapa subbab ya, ada title, authors ya, abstrak. Ini nanti template-nya akan saya upload di LS ya. Nanti Anda tinggal ikuti template-nya saja. Nah, ini template-nya sudah ada ya ternyata. Template-nya ada di sini. Nah, headline-nya juga Anda bisa lihat di sini. Nah, itu kurang lebih Anda nanti project Anda seperti itu ya. Sebetulnya materi kita sampai week ke-10 ini ya, week ke-10 ya, itu sudah cukup untuk mulai pengerjaan project Anda. Materi yang ada di week 11 sama 12 itu sebenarnya additional saja. Ya, tapi materi yang sudah kita pelajari dari week 1 sampai week ke-10 itu sebenarnya sudah cukup bagi Anda untuk mulai mengerjakan project ini. Jadi waktu kurang lebih 4 minggu atau sampai 5 minggu ya, sampai UAS nanti, Anda gunakan untuk melakukan atau mengerjakan project Anda sampai dengan menuliskan ini, artikel, scientific artikelnya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri perkuliahannya. Permisi Pak, mau tanya. Iya, silakan. Itu untuk papernya bahasa Inggris Kak Pak? Papernya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Itu kalau di slide apa di ini saya bisa bukakan ya di mana sih? Itu linknya bisa Anda klik ya, jurnal IKD itu. Ini saya coba tunjuk. Bahasa Indonesia kok. Oke, makasih Pak. Ya, bahasa Indonesia. Bisa Anda lihat itu nanti. Nah ini. Ya, sebetulnya yang template yang tadi saya tuliskan ada title bla 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 itu kalau kita Indonesia kan ya judul gitu kan ya, pendahuluan, introduction dan pendahuluan. Gitu. Jadi ini saya coba share screen lagi. Ini. Nah, ini kan template-nya ya. Ini Anda bisa ikuti saja. Ini saya harap Anda mulai terbiasa untuk menuliskan
scientific article ya, karena nanti kalau Anda mengerjakan tugas akhir pun nanti Anda akan membuat yang namanya scientific paper gitu kan ya. Jadi Anda mulai sekarang ya semester mungkin semester 4 atau semester 6 Anda bisa mencoba untuk memulai ya menuliskan scientific article seperti ini. Ini Anda tuliskan 6 sampai 10 halaman ya. Nah, nanti penilaiannya itu selain dari apa yang sudah Anda kerjakan di mana di code-nya, nanti saya juga akan menilai paper Anda, scientific article Anda. Karena bisa jadi scientific article Anda tulisannya jelek gitu ya, tapi Anda mengerjakan code-nya itu sampai dengan tadi menambahkan tahapan preprocessing, tapi scientific article-nya Anda penulisannya jelek, itu nanti nilai maksimalnya juga nggak bisa A. Nah, ini penilainya memang nanti akan saya nilai waktu hari H ya. Nanti kemungkinan presentasinya adalah di week UAS nanti ya, week UAS. Itu nanti Anda presentasi, nanti akan saya sediakan slot presentasi. Nanti yang Anda presentasikan adalah code Anda ya, sama PPT. PPT-nya juga nanti ada buat sama ini ya, scientific article-nya juga. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita masih ada 4 minggu, nanti bisa kita gunakan 2 minggu akhir itu kita bisa gunakan untuk berdiskusi terkait dengan proyek. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Oke ya, sudah cukup jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan nanti Anda bisa tanyakan di grup Telegram ya. Kalau ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas, nanti silakan Anda bisa tanyakan di grup Telegram. Nanti recording video untuk perkuliahan kita hari ini akan saya share hari ini nanti ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. Anda bisa mulai mengerjakan proyek Anda dari sekarang ya. Saya kira waktunya juga sangat cukup ya, ada sekitar 4-5 minggu ya. Saya kira cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi-diskusi, nanti di tiap minggu perkuliahan DIP, nanti silakan bisa Anda diskusikan ya dengan saya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Selamat siang, saya end meeting ya. Terima kasih.